Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang list. Nah, list ini merupakan salah satu struktur data dari Python yang memiliki karakteristik yang pertama berurutan, kemudian dapat disortir, dapat diubah, isinya itu dapat duplikat dan memiliki indeks. Langsung aja kita contohkan. Untuk membuat list baru, teman-teman bisa pertama menuliskan nama listnya. Contoh di sini saya tuliskan list 1, kemudian list buka tutup kurung seperti ini ya. Oke. Ketika di print misal ini, nah dia akan menampilkan seluruh isi dari list, tapi di sini kan listnya masih kosong gitu. Terus kita juga bisa menuliskan dengan cara seperti ini ya, membuat list ya. Oke. Atau kita juga bisa langsung mengisi listnya kayak gini. Nah, ketika di run dia akan menampilkan seluruh isi listnya ya. Kemudian kita juga dapat menampilkan atau mengakses isi dari list itu dengan indeks. Jadi, misalnya kita ingin mengakses indeks ketiga. Oke. Ketika di run, dia akan menampilkan Doni. Karena Doni ini berada di indeks ketiga. Nah, indeks itu diawali dari 0 ya, dimulai dari yang pertama, Andi, ini indeks ke-0, Budi indeks ke-1, Caca indeks kedua, dan seterusnya gitu ya. Oke. Contoh lagi, misalnya kita ingin mengakses X-star gini. Nah, X-star ini indeks ke, dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3. Nah, X-star ini merupakan indeks ke-4. Nah, ketika di run, dia akan menampilkan X-star gitu ya. Atau kita juga ingin menampilkan banyak nih. Misal dari Budi sampai Esther. Nah, untuk Budi ini dia indeks ke-1 sampai indeks ke sebelum 5 gitu. Nah, seperti ini ya. Atau bisa juga dari indeks ke-1 sampai akhir. Seperti ini. Atau kita juga bisa melangkahinya ya. Misal dari Budi kita pengen nyetak Andi dan Fajar gitu. Jadi Caca dan Esther tidak dicetak. Nah, kita bisa seperti ini. Jadi dia akan dilangkahi dua kali gitu. Oke. Kemudian kita juga bisa merubah ya, nanti dulu. Merubah isi dari list ini. Misal kita pengen mengganti Caca deh. Caca pengen kita ganti jadi, nah Caca indeks kedua ya. List 1 indeks kedua sama dengan, nah pengen kita ganti apa? Misal pengen kita ganti Asep. Seperti ini ya. Nah, ketika di run, Caca udah gak ada ya, udah diganti sama Asep. Gitu. Oke. Untuk selanjutnya kita juga dapat mengecek nih. Misal di sini kita mau ngecek, ada nggak sih Doni dalam list 1? Nah, kita bisa tuliskan Doni in list 1. Nah, ini bisa digunakan juga dalam percabangan. Nah, ketika di run jawabannya true. Karena emang Doni ini ada ya di list 1. Nah, kalau misalnya Dono misal, ada nggak sih di list 1? Jawabannya false. Karena nggak ada Dono ya di sini. Atau bisa juga kita tuliskan seperti ini. Dono not in list 1. Ketika di run jawabannya true karena beneran nggak ada Dono kan di sini. Jadi dia ini nanya Dono nggak ada di list 1. Jawabannya bener kan? Karena emang nggak ada. Gitu. Nah, selain itu kita juga dapat menggunakan beberapa fungsi pada list. Seperti misalnya print minimal ya di 1. Nah, ketika di run dia menampilkan Andi. Karena Andi ini merupakan yang paling kecil ya di antara yang lainnya. Karena dimulai dari huruf A. Atau ini lebih cocok biasanya untuk list angka ya, yang isinya number. Contoh aja kita buat list baru, list 2. Nah, kayak gini. List 2.
Nah, dia menampilkan 0 karena yang paling kecil dari list 2 ini adalah 0. Selain min ada juga max. Kemudian ada juga sum. Oke, coba kita run dulu ya. Nah, untuk min-nya dia menampilkan 0 karena 0 paling kecil. Kemudian max-nya dia menampilkan 8 karena 8 di sini paling besar. Dan sumnya ini total dari seluruh ini jika dijumlahkan ya menjadi 34. Nah, sum ini juga teman-teman bisa milih nih. Misal teman-teman pengen sum dari 8 aja deh, 8 sampai akhir. Nah, 8 ini ada di indeks keempat. Jadi kita sum dari indeks keempat selisih 2, indeks keempat sampai terakhir. Nah, kayak gini ya. Tuh. Jadi untuk 8 ke sini ini totalnya ada 16. Kalau di sum ya. Nah, selain itu juga ada sort. Seperti ini ya. Nah, itu akan menampilkan seluruh nilai dari list 2, tetapi diurutkan dulu ya. Nah, dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu. Kemudian kita juga dapat menghitung nih. Misal sini kita buat ganda dulu aja deh. Nah, gini ya. Misal list 2 kita ingin menghitung nih ada berapa angka 8 sih dalam list 2. Seperti ini caranya. Ketika di run jawabannya ada 3 karena angka 8 pada list 2 ini ada 3. Coba kita ganti menjadi angka 7. Nah, ada 1 karena angka 7 cuma ada 1 di sini. Selain con ada juga list.index. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menampilkan indeks dari angka 7 ini. Kehadiran dia menampilkan 2 karena 7 ini berada di indeks kedua. Kan indeks dimulai dari 0, kemudian 1, kemudian 2 dan seterusnya. Coba kita buat angka 6. Nah, dia berada di indeks kelima gitu ya. Selain itu kita juga bisa menampilkan seluruh nilai dari list ini menggunakan perulangan. Di sini kita menggunakan for i in, kita tuliskan aja list 1, kemudian kita print i-nya. Seperti ini ya. Nah, ketika di run dia akan menampilkan seluruh nilai dari atau isi dari list 1 ini. Seperti ini ya. Oke. Kemudian kita juga dapat menghapus sebuah list. Nah, misal kita pengen menghapus satu elemen aja nih. Kita pengen menghapus Doni. Caranya list 1 del atau kebalik, del kurung list 1, kemudian elemen yang pengen kita hapus. Kita pengen menghilangkan Esther nih. Kita hapus saja Esther. Esther ini ada di indeks keempat seperti ini ya. Nah, untuk melihatnya coba kita print aja. Oke. Di sini ya. Di sini Esther udah nggak ada lagi. Karena di sini udah kita hapus gitu ya. Atau kita juga bisa menghapus keseluruhan dari listnya. Nah, kayak gini aja ya. Del list 1. Nah, ketika di run dia error. Kenapa? Karena di sini kita meminta menampilkan list 1, sedangkan list 1 udah dihapus sebelumnya gitu ya. Kemudian selain menghapus, kita juga bisa menambahkan nih. Caranya misalnya list 1 dot append. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan nilai yang ingin kita tambahkan. Misalnya di sini ada nama, terus kita kasih nama Rani misal aja.
Nah, ketika di run, coba. Nah, dia otomatis akan menampilkan atau menambahkan Rani ke dalam listnya itu dengan cara seperti ini ya. Tapi kalau untuk event ini dia akan menambahkan di paling akhir gitu. Seperti ini. Kemudian ada juga insert. Misalnya gini. Seperti ini ya. Insert ini fungsinya sama aja sih, kurang lebih sama sebelumnya. Cuman bedanya di sini kita dapat milih nih, mau kita taruh di belah mana nih Rani ini gitu. Misal kita mau taruh di awal, berarti kita masukkan di indeks ke 0. Karena di awal ini kan indeks ke 0 ya. Nah, ketika di run seperti ini, nah radinya bertambah di awal. Atau mau kita tambahkan setelah caca. Nah, caca ini indeks kedua ya. Jadi di sini kita masukkan indeks ketiga. Nah, ketika di run, tuh dia akan masuk setelah caca. Seperti itu ya. Kemudian ada juga list pop. Misalnya gini nih. Kita buat satu variabel terakhir. List terakhir misalnya sama dengan list1.pop. Kayak gini ya. Coba kita print list 1 sama list terakhir. Oke. Yang pertama di sini kan di sini ada Fajar ya. Tapi ketika sudah di pop, itu Fajar akan menghilang. Gitu. Jadi sama aja list pop ini ngambil ya. Ngambil satu yang paling akhir, kemudian nilainya dikembalikannya ke variabel list terakhir ini. Jadi ketika list terakhir dicetak, isinya Fajar. Atau kita lakukan sekali lagi nih. Kita popnya 2 kali ya. Oke, nah ketika di run seperti ini. Pertama dia ngambil Fajar, jadi Fajar nggak tersisa. Kembalikan ke list terakhirnya Fajar ya setelah dicetak. Kemudian kita lakukan pop sekali lagi. Dia mengambil yang terakhir. Nah sekarang yang terakhir Esther, jadi Esther yang diambil. Kemudian list terakhirnya ketika di print atau dicetak dia menampilkan Esther gitu. Kemudian ada remove. Misal kita tulis list 2 remove. Mana nih yang mau kita hapus? Ini sama ya kayak del tadi. Cuman di sini bedanya misalnya langsung kita contohin aja. Kita pengen menghapus 4. Oke. Sebelumnya kita hapus 4, tapi di sini masih ada 4. Kenapa? Karena yang dihapus ini 4 pertama yang ditemuin. 4 pertama yang awal ya. Nah, dari sini 2, 5, 7, nah 4. Jadi 4 ini yang dihapus. Jadi habis 7 langsung 8. Seperti ini ya. Itu untuk remove. Kemudian ada reverse. Seperti ini ya. Kemudian ketika di run. Oh, sorry. Oh, seperti ini. Sorry. Kayak gini. Oke. Dia akan menampilkan atau mengubah ya struktur dari list tersebut. Jadi terbalik ya, dibalik. Kayak gini. Terus apa sih bedanya reverse sama sort ya? Itu tadi. Nah, kayak gini kan. Pertama di sini kita sortir dulu. Nah, untuk sortir ini dia itu cuma tampilan doang. Jadi dia cuma mencetak hasil sortirnya gitu ya.
tanpa mengubah nilai asli pada listnya. Jadi ketika kita print list 2 lagi, nah dia masih kayak sebelumnya ya. Nih, urutannya sama kayak ini masihan. Nah, sedangkan kalau untuk reverse ini, kita benar-benar ubah struktur listnya. Jadi bukan cuma tampilannya, tapi ininya juga. Tapi isinya juga. Sebenarnya, sorry bukan reverse. Reverse ini coba balikin. Yang barusan itu sort ya. Kayak gini, yang barusan dijelaskan itu sort. Kayak gini. Oke, nah. Jadi ini short ini benar-benar ubah strukturnya juga ya. Untuk reverse juga sama, tadi dia mengubah strukturnya atau isinya gitu, diubah urutannya, benar-benar diubah. Kalau ini cuma mengubah tampilannya aja. Oke, sekian pembahasan mengenai list. Semoga dapat dipahami dan dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya.